Sejumlah pria digerebek lagi asik pesta miras dan membawa senjata tajam di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Waduh, mau jadi apa negara kalau anak mudanya model begini? Tim patroli presisi Polda Sulawesi Selatan mengamankan 3 pemuda yang kedapatan membawa senjata tajam di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Ketiganya langsung digiring ke Mapolsek Tamalate. Tim patroli juga menggerebek sejumlah pemuda yang tengah menggelar pesta miras oplosan di 2 lokasi berbeda. Saat tiba di lokasi, polisi mendapati sejumlah orang yang tengah asyik menenggak minuman keras. Di lokasi kedua, polisi kembali mendapati belasan pemuda yang juga berpesta miras. Aktivitas tersebut meresahkan warga setempat. Yang mana pada saat dilakukan penggeledahan, salah satunya ditemukan sebilah parang dan 1 botol minuman beralkohol. Selanjutnya, 3 orang yang diamankan diserahkan ke Polsek Tamalate untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Selain itu, tim patroli perintis presisi juga berhasil membubarkan sekelompok remaja yang sementara melakukan pesta miras jenis balok yang selanjutnya diminta untuk membuang sendiri sisa minuman keras tersebut. Tim patroli perintis presisi Polda Sulsel menyerahkan sejumlah pemuda tersebut ke Mapolsek Tamalate untuk didata dan dibina agar tidak kembali melakukan aksi serupa. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kadangkala masuk penjara belum cukup bikin pelaku kejahatan kapok. Kayak yang satu ini, nggak tanggung-tanggung ya, pelaku curi 4 HP di ruangan rektorat sebuah kampus di Kota Padang. Padahal pelaku baru aja bebas dari lapas, juga gara-gara kasus pencurian. Tim Klewang dari Satreskrim Polresta Padang menangkap pelaku pencurian di rumah kontrakannya, kawasan Durian Taruang, Kuranji, Kota Padang. Pelaku berinisial RN tak dapat berkutik. Terlebih petugas berhasil menemukan barang bukti 4 HP hasil curian. Pelaku RN dicari polisi setelah perbuatannya terekam kamera CCTV. Pelaku mencuri 4 buah telepon genggam di ruangan rektorat kampus Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Lubuk Lintah, Kuranji, Kota Padang. Dari pemeriksaan polisi, tersangka RN adalah residivis kasus spesialis bobol rumah dan baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Padang. Kepada polisi, tersangka mengaku telah beberapa kali beraksi di lingkungan kampus Kota Padang. Menurut hasil pemeriksaan yang kita lakukan di unit Iksa, setelah kita penangkapan, kita kembangkan untuk TKP ada lebih kurang 10. Untuk tersangka atau pelaku kita jerat pasal 363. Ancaman hukumnya? Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Penipuan kali ini mengejutkan. Ngaku sebagai agen gas, seorang pria malah membawa kur 2 tabung gas di sebuah kedai pisang goreng di Depok, Jawa Barat. Anehnya sebelum kabur, pelaku minta pisang goreng. Lapar bos. Memanfaatkan warung sepi, pelaku pencurian ini masuk dan mengaku sebagai agen gas di Beji, Depok. Dengan santainya pelaku meminta 2 tabung gas kepada karyawan warung. Karyawan warung yang tidak curiga langsung memberikan 2 tabung gas. Agar aksinya tidak dicurigai, pelaku juga sempat meminta pisang goreng. Dia ngaku jadi tukang agen gas gitu. Sebelumnya kita juga sempat WA tukang gas, tapi sebelum dia datang gitu posisinya, karena pas banget waktunya. Jadi karyawan kita juga percaya karena posisinya agen gas juga ya kan gitu. Kita juga nggak curiga karena kenapa dia nggak bawa gas isinya gitu ya kan.
Kasus ini sudah dalam penanganan Polsek Beji, korban berharap pelaku dapat segera ditangkap. Dari Depok, Jawa Barat, Iyong Rizky melaporkan. Yang ini agak aneh. Entah emang kelelahan atau terhipnotis, ya. 4 pegawai tidak sadar tokonya dimasukin maling. Mereka tidur pulas sekali saat pencurian masuk dan mengambil 4 buah telepon genggamnya. Pencurinya sempat menjatuhkan barang nih karena mungkin panik. Tapi keempat korban tetap nggak sadar. Pemuda ini bernyali besar. Dengan santainya, ia masuk ke dalam toko saat 4 pegawainya sedang tertidur pulas. Perlahan-lahan pemuda tersebut mengambil satu demi satu telepon genggam milik para pegawai. Tanpa kesulitan, pencuri HP itu pun keluar dari toko, melarikan diri bersama seorang perempuan bersepeda motor yang menantinya. Pencurian senyap ini terjadi di sebuah toko di Jalan Madrasah, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Yang nungguin cewek pakai motor. Yang masuk perut cowoknya. Cewek cowok di parkir motornya di depan ruko ini? Kayaknya ruko di depan sebelah sana. Oh, sebelah sana. Oh, makanya kelihatan dari CCTV rumah warga itu ya. Dia dengan PD-nya main masuk aja tuh. Soalnya ada barang jatuh juga yang pada tidur nggak tahu. Entah kelelahan hingga tertidur sangat pulas atau terhipnotis, keempat korban tidak menyadari ada orang masuk ke dalam toko. Bahkan barang yang jatuh pun tidak mengganggu tidur mereka. Pencurian ini telah dilaporkan ke kepolisian, nilai kerugian puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Musim hujan begini ya, perlu diwaspadai. Komplotan curanmor penggasak motor di Petamburan, Jakarta Barat. Mereka emang memanfaatkan suara hujan dan membawa kabur motor korban. Dua pelaku curanmor memantau situasi di depan toko pulsa milik korban yang sedang tutup di Jalan Tanjung Gedong, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Memanfaatkan kondisi lokasi sepi dan hujan, satu pelaku memantau situasi, sementara satu pelaku lainnya berupaya mencuri motor yang terparkir di seberang jalan. Hanya butuh waktu 15 detik, pelaku langsung membawa kabur motor korban. Diketahui lokasi rawan pencurian, dalam 1 bulan sudah 2 motor yang hilang. Terus kapan kehilangannya? Ya, menurut para kali ini 2 orang pelakunya. Itu dia pakai motor satu, nah, terus yang satu itu ya dibawa lah sama dia. Iya itu maghrib kalau nggak salah. Dan gerimis. Oh, kadang gerimis. Iya. Okay. Pertama anak saya yang hilang. Itu Beat baru. Oh, artinya rawan Pak di sini. Iya, kedua kali ya ini. Korban laporkan pencurian ini ke polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Sering ya saya bilang, saya ingetin jangan lengah. Pelaku kejahatan nggak cuma butuh niat, tapi cukup ada kesempatan. Nah ini, emak-emak luka-luka terseret maling yang bawa kabur motornya. Nah usut punya usut ya, emak-emak tadi lupa cabut kunci kontak motornya. Ya jadi gampang dibawa kabur tuh maling. Pelaku curanmor terekam jelas kamera CCTV. Sambil mengawasi situasi sekitar, pelaku langsung mendekati sepeda motor incaran. Hanya beberapa detik, pelaku berhasil menyalakan sepeda motor. Namun saat hendak kabur, pemilik motor memergoki dan langsung mengejarnya. Pemilik terseret sepeda motor dan luka-luka. Pencurian sepeda motor ini menimpa seorang ibu yang sedang berbelanja di toko grosir, Jalan Menteng Raya, Medan, Sumatera Utara. Ternyata, kunci sepeda motor masih tergantung. Pemilik lupa melepasnya. Nah itu lupa cari kunci dari motornya. Lalu pergi sini, naik lah sama aku. Lalu pergi sana, dilihat motornya udah orang naik.
Itu kakak itu pembeli di sini? Iya, Beli apa kakak kemarin? beli jajan untuk anaknya lah. Jajanannya. Akibat terseret, korban luka-luka di bagian lutut dan kaki. Korban telah membuat laporan ke polisian di Polsek Medan Area. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Ade-ade aja pencuri motor yang satu ini. Pelaku curanmor kabur loncat dari genteng rumah warga ke rumah warga yang lainnya di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Udah gaya kayak ninja, tapi ujung-ujungnya ketangkep warga. Sejumlah warga terus mengejar pelaku curanmor yang kabur melewati atap rumah warga di kawasan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku sebelumnya terpergok mencuri motor oleh korbannya hingga dikejar oleh warga. Setelah hampir 1 jam terkepung, pelaku diduga kelelahan dan loncat dari atap rumah warga. Pelaku langsung ditangkap hingga menjadi bulan-bulanan emosi warga yang tak terkendali. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung membawa pelaku ke Polsek Pulau Gadung. Terus muter-muter ke genteng warga naik-naik kayak bajing loncat gitu. Akhirnya sama warga situ disuruh turun. Jadi di Kemayoran, dikejar sama yang punya motor itu. Kenanya di sini. Dia lari ke sini ke jalan papan. Gitu. Pelaku ditahan di Polsek Pulau Gadung untuk proses lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.